Kan narasumber kita, Ustadz kita di kesempatan pagi hari ini, pendengar, sudah bersama saya di studio Pro 1 RRI Padang. Ada Al Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI, selaku dosen ilmu falak dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, anggota BHR Sumatera Barat, dan juga anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi semua, pagi penuh berkah. Pagi penuh berkah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Izin Ustadz pembahasan kita pagi hari ini seputar khitan wanita menurut medis dan hukum Islam ya Ustadz? Iya Oke, baik. Itu bahasan kita, pendengar. Sekali lagi, untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami bisa melalui telepon, melalui WhatsApp juga bisa, silakan chat juga di aplikasi RRI Digital ataupun juga melalui live streaming kami, silakan saja ya. Nanti kita akan coba bacakan, kita akan sampaikan ke Ustadz kita terkait pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan gitu ya. Kalau begitu langsung saja mengawali jumpa kita kali ini, saya beri kesempatan untuk Ustadz kita menyampaikan terkait topik bahasan kita pendengar, yaitu khitan wanita menurut medis dan hukum Islam. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, dengan berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan paham ilmu dengan cahayanya, sehingga untuk mencapai bahagia dunia dan akhirat tentu dengan agama yang benar. Sekali lagi, mari pahami doa ini. Rabbish rahli sadri. Ya Allah, Tuhanku, mohon dilapangkan dada ini. Wa yassirli amri. Mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani. Hindarkanlah kekakuan dari lidahku. Yafqahu qawli. Agar mereka mengerti perkataanku. Doa ini ada dalam surat Thaha, surat ke-20 ayat 25 sampai 28. Yang mau disampaikan ini sebenarnya adalah masalah yang sungguh sangat lama, bahkan diduga sebelum Islam yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, terus sampai Nabi SAW, diduga tentang khitan wanita sudah ada. Tentu ini diungkap melalui fakta sejarah. Karena Nabi Ibrahim disebut agama yang lurus, populer, itu yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu juga agama yang dibawa melalui Nabi Adam dan seterusnya juga agama yang lurus. Tapi waktu itu ya penduduk tidaklah begitu banyak. Anak cucunya Adam terus berkembang sampai Nabi Idris, Nabi Nuh. Karena dalam surat An-Nisa ayat 125, firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahima hanifa wattakhazallahu Ibrahima khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah
sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Ya, An-Nisa ayat 125. Nah, tadi disebutkan kita membahas masalah khitan wanita. Izinkan saya menyampaikan pada tahun 1996 waktu saya menyelesaikan S1 di Fakultas Syariah Muhammadiyah, saya menulis di Harian Singgalang kajian medis dan Islam tentang khitan wanita. Terus dilanjutkan menjadi skripsi, ya, karya ilmiah untuk mendapatkan gelar sarjana, waktu itu SAG, Sarjana Agama, ya, di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dengan judul Khitan Wanita dalam Kajian Medis dan Islam, mengambil salah satu, ya, di Kecamatan Padang Timur. Dan Kecamatan Padang Timur terdiri dari beberapa kelurahan. Untuk terwakili ada 3 kelurahan. Singkatnya, penelitian itu sudah selesai dan sudah dimunakasahkan atau dikomprekan. Saya berkesimpulan bahwa wanita itu makruh untuk dikhitan. Kalau makruh itu lebih baik ditinggalkan, ya, tidak dilakukan khitan pada wanita. Itu pendapat saya waktu itu, dengan ada pembimbing dan penguji tentunya, ya. Kemudian beberapa tahun, ya, 3 atau 4 tahun sesudahnya dibahas lagi masalah khitan wanita ini, masih di Kota Padang, karena saya apungkan di Majelis Tarjih di pimpinan wilayah Muhammadiyah dan di Masjid Taqwa Muhammadiyah, maka diangkat acara waktu itu tentang khitan wanita dari berbagai sudut pandang, menghadirkan 5 pakar waktu itu, ya, di Pangeran City Hotel, ya, 7 orang pakar. Jadi saya waktu itu mendapat suatu pemikiran sehingga dikatakan ada celoteh teman, mahal sekali, ya, skripsinya bisa diangkatkan dalam satu seminar. Kemudian di Muhammadiyah juga mahasiswa angkatan pertama pasca sarjana juga menulis tentang khitan wanita. Dan kemarin pendengar yang berbahagia, di pimpinan Aisyah Muhammadiyah Sumatera Barat juga, ya, hampir seharian itu mengkaji tentang khitan wanita dari sudut pandang kesehatan dan agama, juga bahasan tarjih dari pimpinan pusat Aisyah, ya. Saya ikuti sepenuhnya. Bagi saya pribadi ini penting karena waktu tahun 96 saya sudah mengkaji, sekarang dikaji lagi itu. Saya memang mengikuti perkembangan setelah saya menulis dalam bentuk skripsi, dan saya mendapat beberapa kali kunjungan untuk diwawancarai tentang khitan wanita ini. Bahkan dulu itu saya dengar, ya, di BKKBN ada instruksi supaya khitan wanita ini tidak dilanjutkan. Dan yang terbaru, PP 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang kesehatan, di antara materinya adalah menghapus praktek sunat perempuan, gitu, ya. Nah, lalu gambarannya begini. Untuk taat semua orang pasti begitu. Saya dalam usia anak-anak, soal masalah khitan atau sunatan, ya, bagi laki-laki dan perempuan itu dipahami wajib, termasuk untuk perempuan juga. Maka dalam penelitian saya itu ternyata, masyarakat sebagian besar masih berpandangan wajib.
Tapi setelah ditanya adakah dasarnya, umumnya geleng kepala mengatakan tidak dengan terus terang. Ya. Nah, lalu bagaimana pendekatan medis? Sampai kemarin itu juga seperti Dr. Yayan ya, pakar tentang masalah kandungan dan juga menangani tentang kewanitaan. Sejak referensi ilmu kedokteran paling awal dan sampai sekarang tidak ada pembahasan tentang khitan wanita. Dia bisa menyatakan ya, mau bertaruh lah kira-kira begitu, dikumpulkan semua referensi yang terdahulu sampai terkini. Tidak ada bahasan dalam bentuk silabus ataupun ekstra. Tidak ada. Hanya saja masyarakat menuntut kalau bidan, perawat supaya anaknya disunat. Tapi secara medis itu tidak ada. Bahkan sampai kepada kesimpulan bukan bermanfaat khitan pada wanita itu, tapi mudaratnya sangat tinggi. Maaf kata beliau ya kemarin itu, dan saya juga mengikuti bacaan-bacaan, klitoris yang dipotong atau apakah dilukai itu sangat berbahaya. Sesungguhnya adalah klitoris yang ada pada wanita itu sama saja dengan penis laki-laki yang dia mengecil, saraf-sarafnya ya kumpulan darah dan sangat sensitif di sana. Itu idealnya tidak boleh dilukai. Nah, kalau dilukai, dipotong, itu ya pendarahan dan akibat buruknya sangat banyak. Jadi mudaratnya lebih tinggi. Lalu dibahas pula dari sesi agama ya. Anaknya Rasulullah tidak ada disebut anaknya dikhitan, bahkan Nabi ya kaget lah ya waktu sampai di Madinah ada seorang perempuan dukun yang sudah membiasakan sunatan pada perempuan. Mengapa itu? Ya sunatan untuk perempuan. Ya Nabi tentu tidak langsung melarang total. Ya sedikit saja itu, karena itu ada sangat bermanfaat bagi suaminya, kira demikian. Lalu dibahas bahwa bukanlah ajaran Islam tentang masalah khitan wanita. Dan saya masih ingat waktu pembahasan di hotel Pangeran City, Edi Safri sebagai doktor hadis ya, dia mengerahkan mahasiswanya waktu itu sampai kesimpulan tidak ada satupun hadis yang bisa dijadikan hujah atau rujukan untuk khitan wanita. Begitu juga pendapat ulama ya katakanlah klasik ataupun kontemporer juga tidak ada memberi dukungan tentang masalah khitan wanita ini. Nah, jadi pendengar yang saya hormati, sampai malam tadi saya baca lagi, ulang lagi supaya tidak salah dalam menyampaikan apa intinya yang mau disampaikan pesan di sini. Hendaklah tidak melakukan khitanan pada wanita. Sekarang kalau dari kesehatan itu sudah ada larangan bidan-bidan tidak boleh lagi melakukan khitanan terhadap wanita. Nah, sedikit cerita. Saya waktu anak saya lahir sudah dipesan sama istri waktu melubangi telinga ya, tindik namanya ya, benar-benar disampaikan anak jangan dikhitan. Kiranya waktu dia hendak dikhitan oleh bidan yang bersangkutan tempat dia dilahirkan, itu malah perawatnya yang membantu merasa lucu, aneh pula ya hendak dikhitan. Nah, padahal biasanya bidan-bidan waktu itu melayani khitanan wanita. Memang walaupun tidak ada pelajaran secara kurikulum, tapi karena permintaan masyarakat dan masih ada juga bidan meyakini itu adalah ajaran agama, ya dilakukan khitanan. Alhamdulillah anak saya tidak. Terus Profesor Nasrun Harun waktu dia di Arab, anak temannya melahirkan, karena dia orang Indonesia, waktu mau minta ditindik telinganya, mohon sekalian dikhitan. Dokter di Arab itu tertawa cimooh lah ya. Apanya yang dikhitan? Jadi artinya di Arab sendiri budaya khitanan ini tidak ada, tapi di Indonesia sudah begitu sangat kental. Inilah pesan yang ingin saya sampaikan ya, karena kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai dari Nabi Ibrahim dan seterusnya ya. Kalau nabi-nabi sebelumnya sesuai pula dengan syariatnya, mengingat firman Allah surat Al-Anbiya ayat 107.
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa kehadiran ya Rasul, kehadiran Islam ini membawa rahmat untuk semua kita ya, semua manusia, semua alam. Jadi khitan wanita itu adalah menciderai. Jadi untuk pendengar, mari dengan sabar, dengan cerdas dan bangun diskusi. Dan saya sudah meneliti sejak tahun 1996 itu ya puncaknya. Tentu setahun sebelumnya saya sudah bersitungkin untuk mendapatkan bahan tuh. Nah, itu tadi bahwa khitanan wanita bukan ajaran Islam yang bisa dipertanggungjawabkan untuk dijadikan hujah dilaksanakan, tapi malah sebaliknya untuk dihindari. Dan kita tentu masih tetap menghargai para guru, mungkin ulama, ada yang berpendapat itu adalah sunnah dan seterusnya itu sah-sah saja, tapi melihat manfaat dan mudarat dalam kaedah itu salah satunya adalah menyelamatkan jiwa, agama dan juga keturunan. Jadi kalau dengan dikhitan wanita itu ada efek yang buruk pada wanita itu sendiri. Dia menjadi dingin, menjadi tertekan dan lain sebagainya. Saya kira itu kita tentu lebih bagus untuk kembangkan dalam diskusi. Dikembalikan pada Pak Tito. Iya, baik. Terima kasih banyak